Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita masih di topik tentang time value of money atau nilai uang, ya. Nah, di part yang pertama tadi kita sudah membahas konsep dasar time value of money atau TVM. Konsep dasar atas nilai waktu uang. Nah, sekarang kita akan bahas satu topik besar. Kan tadi kita sudah tahu, kita sudah ketahui bahwa ada dua topik besar tema pembahasan terkait dengan time value of money, yaitu future value dan present value. Future value of money dan present value of money. Nah, kita di part yang kedua akan membahas topik besar yang pertama, yaitu berbicara tentang future value atau nilai masa depan. Future value. Jadi tadi kita sudah dapat pemahaman bahwasanya nilai uang itu makin lama, makin ke depan itu nilainya makin mengecil, atau dengan kata lain nilai intrinsiknya itu akan semakin menurun, sementara nilai nominalnya akan tetap sama, tidak akan berubah. Nah, tadi juga sudah kita ketahui bahwa kalau sekarang ini kita punya uang 100.000 nilai nominalnya, maka 10 tahun lagi nilai nominalnya masih tetap sama 100.000, tetapi nilai intrinsiknya, daya belinya pasti akan berkurang, kurang dari 100.000. Nah, kita pengen tahu nih, ya, basic konsepnya kan tadi kalau kita punya uang 100.000 sekarang, 10 tahun lagi berapa sih nilainya? Nah, kita pengen tahu kalau kita punya uang sejumlah X, maka nanti 5 tahun lagi kah, atau 7 tahun lagi, atau 18 tahun lagi, nah nilai uang kita, nilai intrinsik uang kita sejumlah X itu, yang tadi sejumlah X itu tinggal berapa nilainya? Yang jelas pasti lebih kecil dari X, ya. Nah, untuk kita dapat mengetahui berapakah nilai uang yang ada di kita sekarang nanti N tahun kemudian, 10 tahun, 20, 15 atau berapa N tahun kemudian, kita akan menerapkan, atau topik pembicaraan kita masuk ke dalam konsep time value of money. Topiknya namanya adalah future value. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan future value itu? Future value itu maksudnya menunjukkan nilai masa depan atas sejumlah uang pada saat ini yang kita miliki di masa depan. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini, lagi-lagi seperti contoh saya tadi, ya. Kalau sekarang nih kita punya uang 100.000, maka sejatinya nilai uang 100.000 yang sekarang kita pegang itu 10 tahun lagi, di akhir tahun ke-10 berapa sih sebenarnya nilainya? Apa iya tetap 100.000? Pastinya kan tidak. Nah, artinya berapakah, kita pengen tahu jawaban berapakah nilai sesungguhnya dari uang sekarang yang 100.000 itu. Nah, itu dikerjakan dengan menggunakan konsep future value. Jadi future value nanti akan menunjukkan berapakah nilai 100.000 itu, uang 100.000 itu kalau berada di akhir tahun ke-10. Nah, itu konsep future value. Jadi future value akan menunjukkan nilai masa depan atau FV. Future value saya singkat FV. FV atas sejumlah uang yang berada pada saat ini. Nah, uang yang berada pada saat ini itu namanya present value, nilai saat ini, gitu ya. Jadi kalau di sini, di sekarang ini ada present value, maka nanti n tahun kemudian, katakanlah 5 tahun kemudian, di sini nanti posisi kita masih berada di sini, ya, di present sekarang, sehingga nilai uang yang kita pegang sekarang di sini adalah present value. Nah, nanti Pak, kalau katakanlah 3 tahun lagi, nah ini namanya posisi kita masih berdiri di sini, ya, 3 tahun lagi. Nah, 3 tahun lagi yang di sini ini, nilai uang yang kita pegang sekarang di sini 3 tahun lagi, ini disebut sebagai future value. N-nya, jumlah periodenya adalah 3. Kalau jumlah periodenya 5 tahun lagi gimana Pak? Di sini misalkan posisi kita masih tetap berdiri di sini, di posisi present value. Nah, kita megang uang 100.000. Nanti 5 tahun lagi di akhir tahun kelima berapa nilainya Pak? Nah, ini juga future value. Bedanya adalah kalau yang di sini tadi future value dengan N period sebanyak 3 tahun. Kalau yang di sini future value dengan N period sejumlah 5 tahun. Paham, ya?
Nah, maka nanti kita akan menghitung, akan mencari nilai proceeds atau nilai kas yang direalisasi, ya, nilai kas yang direalisasi yaitu pokok atau prinsipal ditambah dengan bunga di akhir periode di masa mendatang tersebut. Nah, itu nanti namanya disebut sebagai nilai future value. Saya ulang ya. Kalau kita punya uang 100.000, nah uang itu terserah mau kita investasikan sehingga bertambah atau mau kita bayarkan, kan gitu ya, mau kita bayarkan. Nah, kalau kita berinvestasi menambahkan, menaruh uang 100.000, kemudian uang itu dengan asumsi uang itu nanti akan digunakan, diinvestasikan, kan berarti kan digunakan untuk usaha produktif, maka nanti akan bertambah. Nah, nanti butuh required rate of return atau I, ya tadi kalau kita bahas bunga, atau I. Nah, I-nya itu berapa? Ya, I-nya berapa? Nah, I-nya nanti akan menentukan besar kecilnya, ya, besar kecilnya nilai return di akhir periode. Nah, di akhir periode nanti jumlah proceednya totalnya berapa? Yaitu total jumlah proceed atas pokok investasi ditambah dengan bunga, kalau dia investasi dalam bentuk utang, bunga atau return secara umum yang dihasilkan hingga akhir tahun ke-5 kalau di sini. Oke. Nah, untuk kita mengerjakan menggunakan konsep future value ini ada asumsi-asumsi. Ya, ada asumsi-asumsi yang harus dipakai. Ya, ada asumsi yang harus digunakan. Jadi nggak ngasal gitu loh ya. Kita tidak ngasal. Asumsinya apa saja? Yang pertama, nilai uangnya berubah dari waktu ke waktu. Jadi artinya konsep future value ini diterapkan ketika berada di dalam kondisi memang ada inflasi, atau dengan kata lain nilai uang dari waktu ke waktu itu terus berkurang. Oke, tuh syarat yang pertama. Kalau nggak ada inflasi, nggak ada konsep time value of money, ya untuk apa menerapkan future value? Nggak perlu gitu. Kemudian diketahui tingkat suku bunganya atau interest rate-nya atau required rate of return-nya. Diketahui tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga fungsinya untuk apa, Pak? Untuk menentukan, menghitung berapakah imbal hasilnya, berapakah returnnya, atau berapakah interestnya. Itu fungsi dari I atau tingkat suku bunga. Terus harus diketahui periodenya, N-nya harus diketahui. Berapa periodenya? Apakah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Dan yang tidak kalah penting tadi sudah kita bahas bersama-sama bahwa menggunakan asumsi compound interest, ya, menggunakan asumsi compound interest atau bunga majemuk. Jadi dalam perhitungan kita nanti menerapkan konsep baik future value maupun present value, nanti kita akan menggunakan asumsinya pasti compound interest, dan kita tidak akan pernah menggunakan yang single, ya. Bukan yang single, yang simple interest, ya. Kalau single itu versus anuitas tadi ya, annuity itu bagaimana cara membayar atau menerima uangnya. Jadi kalau compound interest itu kan berbicara tentang bagaimanakah bunga itu dihitung, dan yang akan dipakai adalah compound interest, bunga berbunga. Bunga dihitung atas pokok dan bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Kalau simple interest kan enggak, langsung aja pokok dikalikan bunga, selesai. Berapapun itu N-nya, ya. Nah, future value itu bisa menggunakan dua principal outlay. Tadi kan yang cara meletakkan atau berinvestasi tadi ya, yaitu bisa secara single maupun secara serial. Kalau secara single berarti itu sekali meletakkan, sekali berinvestasi, ditunggu sampai akhir tahun ke N atau periode ke N. Itu kalau single amount. Kalau annuity, serial amount, maka nanti dia akan berinvestasi dengan jumlah yang sama secara berulang-ulang periodik dalam satu periode tersebut. Nah, nanti di akhir periode jumlahnya berapa, yieldnya, berapa hasilnya, berapa cash proceeds-nya gitu.
Nah, kita lihat satu persatu. Future value diterapkan untuk yang principal outlay-nya single. Ya, sehingga saya sebut namanya future value single amount. Bagaimana kalau future value single amount? Future value single amount itu prinsipalnya diletakkan sekali, investasinya disetor sekali saja, tidak berulang kali. Jadi dalam sepanjang satu masa periode investasinya, misalkan periode investasinya 5 tahun gitu aja, yang nggak terlalu panjang, 5 tahun periode investasinya, dia akan setor sekali saja. Kapan? Di awal tahun pertama dia akan setor, misalkan setor 10 juta, udah selesai 10 juta sekali aja, ditunggu sampai nanti akhir tahun ke-5, baru akhir tahun ke-5 nanti ada yieldnya, ada hasilnya, ada cash yang di proceeds, cash yang dicairkan, berapa nilainya. Nah, itu namanya future value single amount. Nah, rumus untuk menghitung proceeds atau yield hasil dari future value single amount, rumusnya adalah FV, future value, sama dengan present value, nilai uang atau nilai setoran yang dibayarkan atau uang yang diterima yang dipegang saat ini, namanya present value, dikalikan 1 ditambah I itu tingkat suku bunga atau interest rate atau required rate of return-nya, 1 plus I dalam kurung pangkat N. Ya, N itu adalah jangka waktu periode investasi. N-nya itu menunjukkan tahun ya, Pak. Apakah pasti N-nya itu menunjukkan tahun? Iya, menunjukkan tahun. Kan tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya yang namanya tingkat suku bunga itu satuannya adalah PA, per annum, 360 hari. Pak, kalau ada tingkat suku bunganya itu tidak 1 tahun gimana Pak? Ya enggak apa-apa, tinggal di-adjust aja. Pak, kalau ada periodenya itu dia itu tidak genep tahunan Pak, misalkan setengah tahun gitu misalkan, terus gimana Pak? Ya tinggal N-nya di-adjust aja, disesuaikan saja ya, paham ya? Oke, jadi rumusnya adalah FV sama dengan PV kali 1 plus I pangkat N. Rumusnya ini dari mana Pak? Ya, saya tidak menyarankan untuk kita menghafal rumus yang kayak gini, enggak perlu ya, enggak usah dihafal. Ini nice to know saja. Perhatikan di sini bagaimana memperoleh rumus P FV ya, FV sama dengan future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Misalkan kita punya investasi, pokoknya nilai pokok investasinya adalah P. Di akhir tahun ke-0, ngerti ya, akhir tahun ke-0 ya. Akhir tahun ke-0 itu adalah sama dengan awal tahun pertama. Akhir tahun ke-0 sebutlah nilai pokoknya adalah P. Atau kan bisa saya tulis P di sini sama dengan P kali dalam kurung P kali I pangkat 0. P kali I dalam kurung pangkat 0, bilangan dipangkatkan 0 kan hasilnya sama dengan 1. P kali 1 hasilnya adalah sama dengan P. Paham ya? Ini akhir tahun 0. Akhir tahun ke-0. Akhir tahun ke-0 itu sama dengan awal tahun pertama. Ngerti ya? Nah, sekarang waktu berjalan, dia sudah setor uang sejumlah P. Waktu berjalan, di akhir tahun pertama kan karena compound, maka kan nanti dia akan mendapatkan yield. Ini janjinya misalkan ini 2 periode ya, 2 tahun. Ya, dia diinvestasikan 2 tahun. Akhir tahun pertama, ya, akhir tahun pertama dia akan mendapatkan yield atau hasil sebesar P prinsipalnya ditambah dengan bunganya. Ini pokok, ini bunga. Jadi P ini pokoknya, P kali I ini adalah bunganya. Maka di akhir tahun ke-1 yieldnya adalah sama dengan, proceeds-nya adalah sama dengan P yang ini ya, P ditambah dengan P kali I. Jadi ini pokok, ini bunga. Ini total yieldnya. Atau dengan kata lain bisa saya tulis menjadi seperti ini, P ditambah P kali I pangkat 1. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini kan saya tulis begini. Ini saya geser ke sini, ini sama aja saya geser ke sini. Nah, ini akhir tahun pertama. Sekarang perhatikan akhir tahun kedua. Karena compound
Ya, karena compound ini kan terbawa terus nih. Akhir tahun kedua, maka jumlah yield-nya, profit-nya akan menjadi yang ini. Ini kan menjadi saldo awal untuk ngitung awal tahun bunga di tahun kedua. Ini akan menjadi saldo untuk menghitung prinsipal di tahun kedua. Oke, maka ini saya tarik ke bawah sini, P ditambah P kali I. Nah, di akhir tahun kedua bunganya, yield yang berupa bunga, nah kalau ini kan berarti yield yang berupa pokok. Ya, pokoknya mana? Pokoknya yang ini, P ditambah P kali I. Kalau yang di akhir tahun pertama pokoknya yang mana? Pokoknya yang P yang ini, nilai pokoknya. Prinsipalnya yang P. Kalau ini prinsipalnya yang P. Kalau yang ini prinsipalnya adalah P ditambah P kali I, sehingga ini compound. Ya, bunga berbunga. Jadi ini merupakan pokok. Yield yang berupa bunga untuk akhir tahun kedua yang mana? Yang ini. P ditambah P kali I dikalikan I. Ini kan pokok di investasi di awal tahun kedua. Bunganya di akhir tahun kedua berapa? P ditambah P kali I yang merupakan pokok dikalikan I, tingkat suku bunganya. Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang ini saya geser ke sini, saya tulis begini. Jadi P ditambah P kali I pangkat 1, kan ini artinya sama dengan pangkat 1, boleh ya saya giniin pangkat 1. Dikalikan 1 plus I. Ya, dikalikan 1 plus I. Loh Pak, ini asalnya dari mana Pak? Ini loh. Ini kan sama nih, P plus P kali I. Ini juga P plus P kali I. Kalau kemudian ini saya ambil, saya udah lupa nih nama operasi matematikanya tuh apa itu. Distributif apa asosiatif atau apalah, saya udah lupa. Ini kan yang sama ini pokoknya kita ambil, kita keluarkan, seret kita keluarkan, maka akan menjadi ini jadi 1 ditambah 1 kali I, sehingga ini 1 ditambah I, kan gitu. Yang kita keluarkan yang mana? Yang ini, P ditambah P kali I, sehingga P ditambah P kali I pangkat 1 dikalikan 1 plus I. Oke. Kemudian kurung ini, kurung kurawal dan kurung biasa ini saya lepas, seret, saya lepas, maka kemudian akan menjadi P kali 1 plus I pangkat 1 yang ini, sama dengan yang ini, P kali 1 plus I pangkat 1 dikalikan lagi 1 plus I pangkat 1. Sehingga kalau saya geser ke kanan sini akan menjadi yang di akhir tahun ke-0 atau awal tahun pertama, P kali 1 plus I pangkat 0. Kemudian di akhir tahun pertama akan menjadi P kali 1 plus I pangkat 1. Di akhir tahun kedua akan menjadi P kali 1 plus I pangkat 2. Ini kalau diteruskan terus ke bawah berarti akhir tahun ketiga berapa Pak? Ya tinggal kamu ganti aja, P kali 1 plus I pangkat 3. Akhir tahun keempat berapa Pak? P kali 1 plus I pangkat 4. Akhir tahun kelima berapa Pak? P kali 1 plus I pangkat 5. Sehingga bisa diketemukan rumus bakunya adalah P kali 1 plus I pangkat N. Gitu ya. Ini rumus untuk future value yang sekali lagi single amount, bukan anuitas. Oke, dapat dipahami itu ya. Oke. Ini cara menghitung dengan menggunakan rumus. Nah Pak, apakah kita harus menghafal? Oh tidak, nggak perlu dihafal ini ya. Nggak perlu dihafal. Terus gimana dong Pak? Kalau cuman hitung-hitungan yang bukan compound interest atau yang simple interest kayak yang di notes payable, nggak ada masalah, gampang sekali itu. Itu yang simple interest kayak di notes payable, ngitung bunganya gampang. Tapi kalau compound interest nggak bisa dihitung seperti itu. Kan tadi sudah saya tunjukkan di contoh saya yang ini tadi. Ya. Di contoh saya yang ngitung yang di sini tadi. Beda antara compound interest dengan simple interest. Berbeda. Jadi nggak bisa, ya, nggak bisa kalau tidak pakai rumus seperti ini. Dapat dipahami ya? Oke. Kalau cuma 2 tahun, 3 tahun ya gampang ngitungnya, cuman kayak gini tadi kalau cuma 2 tahun. Tapi bayangkan kalau 15 tahun, gempor nanti ngitungnya. Jadi harus pakai rumus. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, apakah kita harus menghafalkan rumus ini? Jawabannya adalah tidak. Kan saya bilang tadi, pemerolehan rumus itu yang tadi yang saya jelaskan di sini ini sifatnya nice to know. Anda tidak perlu menghafalnya. Kita tidak perlu menghafalnya. Untuk apa? Ya.
nyape-nyapein otak saja, nyape-nyapein pikiran. Jadi tidak perlu. Nah, gimana Pak kalau begitu caranya selain menggunakan rumus? Ya, jadi untuk menghitung proceeds atau yield dalam pembahasan future value ini, maka kita bisa menggunakan beberapa teknik atau cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan rumus, yang tadi ini rumusnya. Yang kedua adalah dengan menggunakan tabel. Nah, ini yang lebih mudah. Ya, ini yang lebih mudah. Jadi kita tidak perlu menerapkan rumus. Ya, kita cukup menggunakan tabel. Ada yang namanya tabel future value. Biasanya namanya adalah tabel 1, tabel time value of money, tabel TVM, tabel nomor 1, tabel 1. Itu adalah menunjukkan future value, tabel future value yang single amount, tabel 1. Ya. Nah, saya menyebutnya adalah menggunakan tabel FVIF. Saya biasa menyingkatnya seperti itu. Apa itu FVIF? Future value interest factor. Ya, future value interest factor. Untuk membedakan nanti dengan yang tabel 2. Tabel 2 nanti saya singkat namanya adalah future value interest factor annuity. FVIFA. Nah, kalau yang nggak ada A-nya berarti ini single nih kayak begini. Future value interest factor dan single, tabel 1. Asumsi yang digunakan dalam tabel, ya, tabel itu nanti asumsinya berupa paymentnya dilakukan di akhir tahun. Jadi misalkan investasi dalam jangka waktu 3 tahun, ya, paymentnya dilakukan di akhir tahun, ya, akhir tahun, atau investasinya dilakukan di akhir tahun. Akhir tahun ke berapa? Akhir tahun ke 0 atau awal tahun ke 1, ya, awal tahun ke 1. Nah, itu cara dengan menggunakan tabel. Tabelnya seperti apa sih Pak bentuknya? Tabelnya itu bentuknya yang kayak begini. Tabel 1. Ya, ini adalah tabel 1. Future value of one. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah, kan tadi 3 komponen ya, ada 3 komponen kita untuk menghitung nilai interest. Kita butuh 3 komponen, yaitu pokok atau P, kemudian tingkat suku bunga atau I, dan N, yaitu jangka waktu atau periode. Nah, pokok bisa berubah-ubah, berganti-ganti. Nah, ini yang I dan N-nya ini sudah disediakan datanya. Ini data N periode, ini data tingkat suku bunga. Jadi, kalau kita punya tingkat suku bunga 10% dan kemudian diinvestasikan dalam jangka waktu 5 periode, 5 tahun, maka nanti tinggal kita kalikan yield-nya sebesar yang ini. Kita ketemukan 10% dan 5 tahun 1,61051, tinggal kita kalikan dengan pokok investasinya. Misalkan pokok investasinya 10 juta, ya tinggal dikalikan 10 juta dikalikan 1,61051. Itu dengan menggunakan tabel. Ya, itu caranya dengan menggunakan tabel. Ada cara yang lebih enak lagi dan lebih cepat lagi, yaitu dengan menggunakan alat, bantuan alat. Alatnya apa? Bisa menggunakan financial calculator, atau kalau tidak punya, tidak ada masalah, tinggal pakai Microsoft Excel juga bisa. Dengan menggunakan Microsoft Excel, nanti nama fungsinya adalah FV. FV itu singkatan dari future value, ya, future value. Nah, ini FV. Nanti rumusnya seperti ini. Penjelasan saya terkait dengan bagaimana menghitung future value dan present value dengan memanfaatkan aplikasi Excel nanti ada di video materi tersendiri. Oke? Jadi ada 3 cara. Lah Pak, cara yang akan dipakai yang mana Pak? Terserah mana yang mau dipakai. Kalau Anda nyaman dengan menggunakan rumus, silakan gunakan rumus. Tapi saya tidak menyarankan untuk menghafalkan rumus. Kalau Anda nyaman dengan menggunakan tabel, silakan. Berarti Anda butuh kebetan berupa tabel, ya, yang kayak gini tadi. Anda butuh kebetan ini. Tapi kalau Anda yang lebih cepat lagi, kalau Anda pakai laptop, pasti di situ ada Excel-nya, Microsoft Excel-nya, ya sudah pakai Excel. Tinggal masukkan rumus, angkanya dimasukkan, masukkan fungsi maksudnya, kemudian angkanya, parameternya dimasukkan semua, pencet enter, jadi selesai. Gitu ya. Oke. Nah, contohnya kayak gimana Pak? Kita lihat contohnya di bukunya Pak Kiso. Kali ini kita akan gunakan bukunya Pak Kiso.
future value concept. Ya, future value concept. Jadi misal di sini ini ada, ini kalau pakai rumus ya, rumusnya tadi udah nih. Kalau pakai rumus ya tinggal dimasukkan rumus saja. Misalkan di sini ada present value, uang yang akan diinvestasikan saat ini, yang sedang dipegang saat ini, sehingga disebut sebagai present value, nilainya adalah $1.000. Kemudian tingkat suku bunganya adalah 9%. Terus jangka waktu atau periodenya adalah 3 tahun. Ya, 3 tahun. Hasilnya yield proceednya nanti di akhir tahun ketiga, future value atas pokok plus bunga, berarti kalau yang namanya yield itu adalah pokok plus bunga. Pokok plus bunganya adalah 1.295,03. Berarti pokoknya kembali $1.000, kemudian bunga yang dihasilkan dalam jangka waktu selama 3 tahun, 3 periode ini adalah $295,03. Ngitungnya kalau pakai rumus seperti ini. Ya, tapi saya tidak akan membahas ini. Kemudian kalau pakai tabel gimana, Pak? Ya tinggal pakai aja tabelnya. Kita lihat ya, I-nya 9% dan N-nya 3 tahun. Tabel 1 yang kita gunakan, jangan lupa ya. Tabel 1, future value interest factor. Tabel 1. Kalau future value itu tabel 1 dan tabel 2. Kalau present value itu nanti tabel 3 dan tabel 4. Tabel 1 itu berbicara yang future value, yang single amount. Kemudian yang tabel 2 nanti future value yang anuitas. Tadi 9% ya, 9% dan 3 tahun. 9% yang ini dan 3 tahun. 3 tahun kita tarik ke sini. Ini 3 tahun dan 9%. Hasilnya adalah 1,29503. 1,29503 ya. 1,29503. Nah, 1,29503 kita kalikan dengan 1000. Hasilnya adalah 1295,03. Dapat dipahami ini ya? Oke, ini simple sekali ya, simple sekali. Oke, itu contoh yang single future value, single amount. Sekarang bagaimanakah kalau anuitas, yaitu future value annuity, future value serial amount atau annuity. Bagaimana? Kita lihat sekarang penjelasannya terlebih dahulu. Kalau future value serial amount atau anuitas, maka nanti prinsipalnya akan diletakkan, principal outlay-nya akan terjadi secara berulang kali, beberapa kali di dalam satu periode tersebut, satu periode investasi itu. Jadi prinsipalnya akan diletakkan atau investasinya akan distorkan beberapa kali, atau pembayarannya juga akan distorkan beberapa kali secara reguler dalam jumlah yang selalu sama di sepanjang periode investasi tersebut. Jadi kalau digambarkan kan tadi yang tadi itu loh, yang gambar saya yang tadi, yang ini yang serial amount yang tadi, ini berkali-kali dia bayar ya. Tadi ini bayar 1 juta ke sini, kemudian di sini bayar 1 juta, sini bayar 1 juta, di sini juga bayar 1 juta, di sini juga bayar 1 juta. Jadi ada 5 kali pembayaran 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing 1 juta. Nah, itu annuity, serial amount. Kalau yang single tadi kan cuma sekali aja, dibiarin sampai di akhir periode. Oke. Nah, rumusnya bagaimana, Pak? Rumus untuk menghitung proceeds atau yield di akhir periode atas suatu ini bukan single future value. Ini belum saya ganti. Ini annuity future value ya. Annuity future value. Rumusnya bagaimana untuk menghitung proceeds di akhir periode atas suatu annuity future value? Rumusnya begini. Rumet saya melihat rumusnya ya, nggak usah dihafalkan ya, nggak usah dihafalkan. Jadi bahwa rumusnya adalah FV sama dengan P kali dalam kurung 1 minus 1 plus I pangkat N dibagi 1 minus 1 plus I pangkat N. Ini Pak, kayaknya dulu saya pernah lihat rumus yang kayak begini waktu belajar matematika di SMA. Iya, di SMA memang udah ada ini. Ini namanya adalah deret geometri ya, deret geometri. Bagaimana pemerolehan rumusnya, Pak? Ini nice to know aja ya, sekali lagi ini nice to know aja.
akhir tahun ke 0, perhatikan di sini akhir tahun ke 0, ini kan berarti investasinya sama dengan 0. Akhir tahun ke 0 kan sama dengan awal tahun pertama. Kemudian akhir tahun pertama yield investasinya, akhir tahun pertama yield investasinya atau profitnya adalah sama dengan P. P ini bisa saya tulis menjadi P kali I pangkat 0. P kali I pangkat 0 itu kan sama dengan 1. 1 kali P sama dengan P. Oke. Kemudian ingat bahwasanya semua pembahasan kita terkait dengan time value of money itu menggunakan compound interest. Di akhir tahun kedua maka akan menjadi P ditambah P kali I. Ya. Ini kan berarti P kali I saya tarik ke sini ditambah prinsipal pokoknya yang ini P ditambah P kali I. Sehingga kalau saya singkat di sini akan menjadi P ditambah P kali 1 plus I pangkat 1. Ya, P ditambah P kali 1 plus I pangkat 1. Ini akhir tahun kedua. Di akhir tahun ketiga nanti akan menjadi P kali 1 plus I pangkat 0 ditambah P kali 1 plus I pangkat 1 ditambah P kali 1 plus I pangkat 2. Lupa yang ini P dikalikan 1 plus I pangkat 1 dari mana? Pangkat 2 dari mana? Pangkat 0 dari mana? Rumusnya seperti yang di sini tadi itu loh, yang P kali 1 plus I pangkat berapa itu tadi. Ya, dari yang future value yang single. Terus di akhir tahun keempat nanti akan kalau kita jembreng, kita jabarkan lagi akan menjadi P kali 1 plus I pangkat 0 ditambah P kali 1 plus I pangkat 1 tambah P kali 1 plus I pangkat 2 tambah P kali 1 plus I pangkat 3. Nah yang kayak begini ini berarti kan yang beda kan cuma pangkatnya aja nih. Kalau di sini di akhir tahun pertama itu pangkatnya 0, akhir tahun kedua pangkatnya 1, akhir tahun ketiga pangkatnya 2 maksimalnya, akhir tahun keempat pangkat maksimalnya adalah 3. Dan ini adalah deret geometri. Kalau deret geometri kan kita tahu ada rumusnya kayak begini. Ini juga nggak perlu dihafal ya, saya juga udah lupa, nggak ngerti saya. Sn sama dengan A kali 1 minus R pangkat N per 1 minus R. Nah berarti A-nya yang mana? A-nya itu yang P. Ya. A-nya adalah P. Ini P ini adalah A. Ini A. Kemudian R-nya yang mana? R-nya yang ini 1 plus I. Ya. 1 plus I, 1 plus I, 1 plus I. Nah, ini adalah R-nya. Sehingga kalau kita terapkan ke dalam rumus Sn ini, sum of n geometrical deret, ya, deret geometri, maka Fv sama dengan P kali 1 minus 1 plus I pangkat N per 1 minus 1 plus I. Ya, pokoknya seperti inilah ya. Ini hanya nice to know saja. Ya, kita tidak perlu tahu juga bagaimana cara mendapatkannya. Oke. Ya kalau kalian mau menghitung dengan menggunakan rumus ya silakan saja, nanti tinggal dihitung aja dengan menggunakan rumus. Nah sehingga kalau kita mau menghitung yield atau proceed atau yield hasil dari investasi kita, future value di waktu yang akan datang, dan anuitas setornya berulang kali, berkali-kali dalam jumlah yang sama, ingat jumlahnya harus sama ya, maka nanti ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus yang ini. Yang kedua dengan menggunakan tabel. Tabelnya adalah tabel kedua. Tabel kedua itu yang anuitas. Saya menyebutnya sebagai tabel FVIFA. Future Value, Interest, Factor, Annuity. Tabel FVIFA. Future Value, Interest, Factor, Annuity. Ingat bahwasanya asumsi tabelnya itu payment-nya dilakukan di akhir tahun. Kalau payment-nya dilakukan di awal tahun, bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa, tinggal tambah 1 aja periodnya. Oke. Atau dengan cara yang lain, cara yang ketiga dengan menggunakan alat. Bisa dengan menggunakan FC, Financial Calculator, bisa juga dengan menggunakan Excel. Sekali lagi pembahasan bagaimana cara menggunakan Excel, nanti ada pembahasan tersendiri. Bagaimana menerapkan Excel untuk solving problem terkait dengan time value of money, yaitu future value dan present value. Nah, contohnya bagaimana Pak? Contohnya kita lihat bukunya Pak Kesu. Contoh untuk yang anuitas, annuity, future value annuity. Jadi misalkan di sini ada contohnya, dia setor uang, ya, setor uang 2000
per tahun. Nah, dia pengen mengetahui hasilnya, proceeds-nya di akhir tahun ketiga. Nyetornya di akhir tahun ini, nyetornya di akhir tahun kan? Nyetornya di akhir tahun pertama, di akhir tahun kedua, di akhir tahun ketiga. Ini yang dimaksud setorannya di awal di akhir tahun. Yang ini yang diakomodasi di tabel 2. Oke, asumsi yang dipakai di tabel 2. Kemudian tingkat suku bunganya adalah 5%. N-nya jumlah periodenya berarti 3 tahun. Kita lihat tabel 2. I5, N-nya 3. Tabel 2. Ini tabel 2. Future value, interest factor, annuity. FVIFA. Tuh lupa saya tadi berapa jadinya nih. 5% 3 tahun. 5% 3 tahun. 5% 3 tahun. Berarti kita ketemukan 5% 3 tahun, berarti yang ini ya 3,1525. 3,1525. Jadi tinggal kita kalikan saja 3,1525 dengan 2000. 3,1525 dikalikan 2000, prinsipalnya P-nya hasilnya adalah 6.305. Ya, 6.305. Kalau yang hitung-hitungan yang kayak begini ini yang dilakukan oleh Pak Kiso di sini, ini sama dengan hitung-hitungan saya yang sudah saya contohkan tadi di video part sebelumnya yang ini. Ya, ini sama hitung-hitungnya dengan yang ini. Tapi kan kita tidak perlu menghitung kayak gitu ya. Kita nggak usah ngitung kayak gitu. Kita tinggal gunakan tabel. Yang mana tabelnya? Yaitu tabel 2 yang ini. Oke? Selesai pembahasan kita tentang future value. Jadi ingat ya bahwa future value itu mengetahui seberapa besarnya nilai present value uang yang kita pegang sekarang apabila diestimasikan N period atau N tahun ke depan. N-nya bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, etc. Terserah. Kemudian yang harus kita pahami adalah bahwasanya future value ini nanti dikolaborasikan atau dikombinasikan dengan apakah dia principal outlay, pembayaran atau penyetorannya itu apakah sekali saja dalam periode tersebut ataukah berulang kali. Kalau sekali saja itu berarti single amount, maka kalau menggunakan tabel, gunakan tabel 1, yaitu tabel future value interest factor single. Kemudian kalau dia serial, syaratnya dia harus bayarnya itu jumlahnya sama dan berkali-kali dalam sepanjang periode investasi tersebut. Nah, kalau menggunakan tabel, maka gunakan tabel 2, yaitu tabel future value interest factor annuity. Oke. Sampai di sini. Terima kasih. Kita lanjutkan di video berikutnya.